Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin lalu ada yang request tentang video Teh Mela ya. Konon katanya Teh Mela ini ditawari rumah ya. Ditawari rumah kalau bisa buktiin dirinya hafiz Quran atau hafal Quran. Wow, luar biasa. Selain itu, konon katanya Teh Mela ini ada yang mengatakan ya bahwa Teh Mela ini baca Quran itu masih balepotan ya, masih belum hafal gitu, masih belum lancar gitu. Jadi banyak orang yang menduga bahwa beliau ini bukan seorang penghafal Quran ya. Bagaimana kebenarannya? Dan apakah Teh Mela ini atau Teh Kumaila ini beneran kuliah ilmu tafsir? Di mana dulu kuliahnya ya? Di mana dulu mondoknya? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi saya akan bahas masalah ini dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Saya tidak berpihak pada Teh Kumaila ya. Saya tidak berpihak pada netizen juga. Jadi saya pure netral ya membahas masalah ini. Apakah Teh Mela ini seperti yang dikabarkan melecehkan Quran gitu? Apakah Teh Mela ini bersalah? Apakah Teh Mela ini akan dipenjara dan lain sebagainya? Jadi saya akan membahas dari sudut pandang yang sangat rasional, netral. Saya tidak berpihak ya. Dan bukti saya tidak berpihak itu, saya akan kritik habis-habisan Teh Mela ini. Nanti saya akan kritik ya. Jadi diduga Teh Mela ini mengatakan bahwa kisah-kisah seperti kisah Nabi yang tahan dibakar ya, tidak mempan dibakar dan lain sebagainya itu adalah kisah-kisah dongeng. Diduga beliau mengatakan seperti itu ya. Teh Mela ini mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi saya melihat di Konoha ya, terutama pemuka agama yang ada di Konoha ya, terutama penganut agama mayoritas di Konoha ya. Pemuka agamanya itu menurut saya itu sangat anti kritik ya. Terus bagaimana dengan Islam yang rahmatil alamin itu? Apakah itu yang dinamakan Islam yang rahmat itu? Ya, saya melihat pemuka agama di Konoha itu ya, umat beragama di Konoha itu ya, terutama umat Muslim yang ada di Konoha itu seakan-akan anti kritik gitu, seolah-olah anti kritik, dikit-dikit penistaan gitu, dikit-dikit laporkan ya, dikit-dikit persekusi ya. Nggak bisa bantah apa yang dikatakan Teh Mela ini, dilaporkan ya. Dikit-dikit penistaan. Coba saya nanya sama yang nonton video ini, apakah yang dikatakan Teh Mela ini masuk akal atau tidak? Kalau misalnya dia mengatakan ya, diduga dia mengatakan bahwa ada seorang nabi tahan dibakar misalnya, coba kasih data ya, cuman kasih data aja bagi pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ya, pemuka agama mayoritas di Konoha terutama ya, atau netizen mayoritas di Konoha, agama mayoritas di Konoha, coba kasih data, cuman ngasih data doang ya, kasih pembuktian. Nah, apakah itu terbukti benar atau tidak? Apakah itu terbukti secara ilmiah atau tidak? Apakah pembakaran atau seorang nabi yang dibakar itu terbuka untuk dikritisi atau tidak? Apakah itu benar atau tidak? Kasih bukti aja, kasih data aja. Contoh misalnya seperti ini ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa di rumah saya itu ada naga misalnya. Terus kita mengatakan, coba tolong dong naganya bawa ke sini, ya kan? Bawa ekornya kayak tangannya kayak. Jadi terus kalau kita mengatakan seperti ini, buktikan kalau naga di rumah lu itu ada. Itu kan permasalahannya. Kalau misalnya kita mengatakan seperti itu, tiba-tiba kita dilaporkan penistaan agama misalnya ya, penistaan naga misalnya, lu nggak percaya sama gua, lu laporin ya, masa hal-hal seperti itu dilaporkan ya kan lu yang ngomong di rumah lu itu ada naga ya. Misalnya lu mengatakan di rumah lu itu ada naga, bawa dong naganya ke sini, bawa buktinya mana ya kan, ekornya kayak, kepalanya kayak, kan sama halnya seperti ini kan. Jadi saya melihat ya di Konoha itu ya dikit-dikit penistaan ya. Kalau misalnya Teh Mela mengatakan bahwa nabi yang dibakar itu, anti bakar, tidak terbakar itu adalah dongeng-dongeng ya. Kalau misalnya diduga Teh Mela mengatakan seperti ini, apakah ini bukan anti kritik namanya? Kalau misalnya kita mengatakan, kamu penistaan agama, kamu harus dilaporin dan sebagainya, kan cuma buktiin doang, buktiin gitu.
kasih data yang akurat gitu, kasih data yang masuk akal gitu, bukan cuma dongeng misalnya di karang-karang gitu ceritanya, bukan seperti itu. Jadi saya bingungnya melihat warga Konoha ya, terutama pemuka-pemuka agama di Konoha. Kalau misalnya ada oknum Habib di Konoha ya mengatakan bahwa saya bisa terbang ke surga misalnya kan, saya bisa memadamkan api neraka misalnya. Ada Habib misalnya ya, oknum Habib bisa memadamkan api neraka katanya ya, bisa terbang bolak-balik ke surga. Tapi banyak warga Konoha yang percaya itu ya, kuburan palsu itu kan dongeng-dongeng kan sebenarnya, penipuan. Jadi kenapa dongeng-dongeng seperti misalnya katanya konon katanya ada Habib bisa PP ya, bolak-balik ke surga. Tapi nggak ada yang mengkritisi itu dongeng. Ya coba sadar nggak sih kita sebenarnya? Iya kan? Iya nggak sih? Kalau misalnya ada Habib mengatakan bahwa saya itu bisa memadamkan api neraka misalnya. Bisa memadamkan api neraka. Tapi banyak orang yang percaya guys di Konoha. Ya. Cuman ya, hal-hal sepele seperti ini Teh Mela mengatakan bahwa ada Habib atau Nabi anti bakar, nggak bisa dibakar. Kan sama seperti ini misalnya ada Habib misalnya mengatakan saya bisa bolak-balik ke surga misalnya, atau saya bisa memadamkan api neraka misalnya. Kan kalau misalnya kita tanya, buktiin dong secara ilmiah, buktiin, mana buktinya, mana datanya. Masa kita dituduh penistaan? Lu nggak percaya gua pergi bolak-balik ke neraka, lu nggak percaya gua bisa memadamkan api neraka, lu penistaan. Masa kita yang disuruh menista? Ya kan sama aja kan seperti itu kan? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi kita sebenarnya udah keblinger ya cara berpikir warga Konoha ya. Ada Habib seperti itu di Konoha yang kuburan palsu ya, air karoma, konon katanya air karoma ini bisa enteng rezeki ya, garam rukiah itu dipercaya guys, garam rukiah bisa bikin kita masuk surga misalnya, itu bisa dipercaya guys. Gila nggak tuh? Jadi Teh Mela itu cuman butuh pembuktian gitu, buktikan bahwa Nabi yang anti bakar itu tidak terbakar, buktikan itu doang ya. Jadi saya melihat ya di Konoha itu banyak kan, di Konoha yang debat antar umat beragama ya. Menurut saya debat antar umat beragama itu ya, debat antar agama itu seperti apologet Pak Apologet ya, seperti Bang Juma dengan Kak Agatha gitu. Menurut saya itu perdebatan antar umat beragama itu adalah sama seperti memperdebatkan apakah Batman atau Iron Man itu siapa yang paling jago. Sama seperti itu, memperdebatkan Batman dengan Iron Man itu siapa yang paling jago ya. Sama seperti itu menurut saya kalau debat antar umat beragama ya. Jadi kalau misalnya Teh Mela ini sampai ditersangkakan, sampai dipenjara ya, maka saya yakin di Konoha itu akan banyak anak-anak muda yang jadi agnostik. Saya bisa memprediksikan seperti itu. Karena apa? Karena agama di Konoha itu sangat menakutkan, anti kritik ya, dikit-dikit laporkan, dikit-dikit persekusi ya, dikit-dikit konflik ya, dikit-dikit ribut ya, anti kritik, emosi, nggak bisa dikritik, terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama. Jadi agama di Konoha itu seperti menakutkan ya. Makanya banyak di Konoha itu orang yang mengatakan jangan bahas agama sensitif, jangan bahas agama sensitif ya. Masa kita nggak bahas agama kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa saya bisa terbang bolak-balik ke surga, saya bisa memadamkan api neraka, kan itu kan harus dikritisi. Ada yang mengatakan bahwa garam rukiah itu bisa bawa kita ke surga dan lain sebagainya, itu kan harus dikritisi kan. Masa kita nggak bisa kritisi ya. Jadi banyak orang ya, kalau ini ya menurut prediksi saya, banyak orang beragama itu hanya sebenarnya karena lingkungan ya, karena nggak enak sama keluarga gitu ya. Tapi pada faktanya di dalam hatinya itu sebenarnya ingin berontak gitu ya, ingin berontak dari agama yang anti kritik ini ya.
Saya juga bingung ya, kenapa sih katanya agama itu rahmat ya, rahmatil alamin ya. Tapi kenapa anti kritik? Kan itu permasalahannya. Harusnya kan agama yang rahmat ini kan, agama yang damai ini kan harusnya damai dong ya. Bukan anti kritik, dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit persekusi, laporkan, penistaan. Kok agama itu sebegitu menakutkannya di Konoha ya. Jadi jangan salahkan nanti anak muda banyak yang jadi agnostik. Kenapa? Ya, karena di Eropa sudah banyak orang kok yang jadi agnostik. Karena apa? Karena mereka kecewa dengan pemuka agama. Pemuka agama lah penyebabnya. Jadi saya akan menyampaikan datanya sini ya. Banyak orang jadi agnostik itu karena kejadian-kejadian yang emosional. Bukan kejadian-kejadian yang seperti sains gitu ya. Bukan karena itu, tapi karena kejadian-kejadian yang emosional. Lagiannya, emang agama itu bisa dibuktikan secara sains? Apakah agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba saya nanya nonton video nih. Apakah agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya ada yang jawab, ya agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan terbukti secara sains. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Nabi yang membelah lautan itu bisa terbukti secara ilmiah? Apakah Nabi yang masuk ke dalam perut paus itu bisa terbukti secara ilmiah? Apakah Nabi yang membelah bulan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah manusia berasal dari tanah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau tidak, berarti sudah gugur dong. Ya, bahwa agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Harusnya udah gugur dong, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti ya bisa dikatakan nggak terbukti secara ilmiah, berarti gugur ya. Jadi warga Konoha itu ya masih banyak yang berpikir bahwa agama itu terbukti secara ilmiah gitu, bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Coba saya nanya nonton video ini, apakah agama itu ciptaan Tuhan? Kalau agama ciptaan Tuhan, ya, kalau agama yang menciptakan, kalau misalnya Tuhan menciptakan agama, agama apa yang diciptakan oleh Tuhan? Pada faktanya ada 4.000 lebih agama di dunia ini. Pertanyaan sederhana, agama apa yang diciptakan Tuhan? Kalau misalnya Tuhan menciptakan agama, kenapa di dalam kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Apakah Tuhan hobi perang? Apakah Tuhan seiseng itu menuliskan kisah-kisah perang di kitab suci? Saya rasa Tuhan tidak sepsikopat itu. Ngapain dia tuliskan kisah-kisah perang di kitab suci? Kalau misalnya Anda mengatakan itu kan konteksnya zaman dulu. Apakah manusia itu ngerti konteks? Enggak kan? Apakah warga Konoha ngerti konteks? Enggak kan? Warga Konoha itu nggak ngerti konteks dalam beragama. Enggak. Sedangkan bayangkan kotak saran diisi dengan duit. Bayangkan coba, kotak saran diisi dengan duit. Segitu rendahnya literasi warga Konoha. Jadi, berkali-kali saya mengatakan bahwa agama itu tidak cocok diberikan sama orang yang SDM-nya rendah, yang tidak terdidik. Karena apa? Karena terjadi seperti itu, fanatik buta, ya. Fanatik buta, fanatik brutal. Dia akan menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci. Padahal Tuhan tidak menciptakan agama. Tuhan tidak menciptakan agama. Manusia yang menciptakan agama. Itu menurut antropologi ya, bukan menurut saya. Itu menurut antropologi. Tuhan tidak menciptakan agama. Manusialah yang menciptakan agama. Tuhan tidak beragama. Ya, manusia yang beragama. Kalau Tuhan beragama, apa coba agamanya? Nggak ada agama Tuhan. Dan Tuhan pun tidak mungkin memasukkan hanya agama tertentu ke surga. Tuhan tidak serasis itu. Menurut saya pribadi, Tuhan tidak serasis itu. Kalau Tuhan itu rasis, hanya memasukkan agama tertentu ke surga, ya, itu kan Tuhan yang aplikasi. Emang ada Tuhan yang aplikasi? Nggak ada dong. Nggak ada Tuhan yang aplikasi. Kalau Tuhan itu aplikasi, berarti kita harus mempertanyakan ketuhanannya. Ya, Tuhan itu maha adil. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan juga masih pertanyakan, ya kan? Surga juga masih dipertanyakan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada. Surga itu masih belum pasti. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa buktiin surga? Siapa yang bisa Sherlock surga? Saya akan transfer 10 juta kalau ada yang bisa Sherlock surga. Ya. Jadi kalimat-kalimat atau dongeng-dongeng yang mengatakan bahwa ada katanya oknum Habib yang bisa bolak-balik ke surga gitu ya, terbang bolak-balik ke surga. Itu kan dongeng. Kalau saya mengatakan itu dongeng, emang saya dilaporkan gitu, kamu ini ya apa penistaan, kamu bilang Habib terbang ke surga itu bolak-balik, nggak benar. Ya buktiin dong, buktiin, mana buktinya, datanya mana? Ya kan harus ada buktinya. Zaman sekarang kan ada HP, buktiin dong dia
ke surga gitu ya, di videoin kayak diapain kayak, iya kan, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya nih banyak ya, kalau boleh jujur ya, banyak misalnya orang yang anti agama, maksudnya orang yang umat beragama yang anti kritik di Konoha, maka anak-anak muda akan banyak yang tidak peduli dengan agama, akan banyak yang jadi agnostik. Kenapa? Karena kalau boleh jujur ya gini, sebetulnya justru semakin religius suatu negara itu, maka semakin anti kritik ya, semakin tidak bermoral. Bukan berarti saya mengatakan semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Sama seperti Konoha misalnya. Konoha kan negara yang paling religius, melebihi Arab Saudi. Kita sering teriak-teriak anti maksiat, pemuka agama sering anti maksiat, tapi muridnya di unboxing juga tuh, santriwati diperkaos, tiap minggu ada kasus ya. Moral dari mana coba? Sok suci sebenarnya kita, sok suci ya, agama hanya topeng. Sok suci ada orang seperti ini ya, kita paling suci. Oh, penistaan, tai kucing penistaan ya. Dengan menghina orang lain juga itu penistaan agama ya. Dengan berbohong juga penistaan ya. Bikin kuburan palsu juga itu penistaan. Lalu kenapa orang yang oknum habaib yang kasus kuburan palsu itu tidak diusut? Itu kan penistaan namanya. Kenapa itu tidak diusut? Itu kan penistaan terhadap agama namanya. Ya, jadi kita itu sebenarnya sok suci tahu ya, terutama pemuka-pemuka agama di Konoha ya. Umat beragama di Konoha sok suci tahu sebenarnya. Tidak anti maksiat. Padahal gurunya yang memperkaos santrinya, coba. Tiap minggu ada pemerkaosan. Anti maksiat dari mana? Asyik dari Hongkong. Tai kucing yang ada. Jadi saya melihat ya, justru para pemuka agama di Konoha itu ya, atau netizen gitu yang katanya fanatik dalam beragama atau patuh dalam beragama itu justru menggoreng masalah ini ya, digoreng terus. Kenapa? Karena mereka anti kritik, itu intinya. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu biasanya anti kritik ya. Karena apa? Karena logikanya sudah mandul, logikanya sudah nggak ada lagi, berpikir kritisnya itu sudah nggak ada lagi, otaknya itu ditutup oleh dogma-dogma, doktrin-doktrinnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Habib bisa terbang ke surga bolak-balik. Percaya guys, ada yang percaya. Bayangkan coba, ada yang percaya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin tahan bakar, misalnya ada yang mengatakan seperti itu, diduga Teh Mela mengatakan seperti itu, marah. Kan ini kan anomali ya, iya nggak sih? Sementara kita percaya bahwa ada Habib yang bisa memadamkan api neraka. Tapi kalau ada yang mengkritik seperti ini, kita diam aja. Maksudnya kita anti kritik sama Teh Mela. Kalau di luar negeri ya, Teh Mela ini ya, misalnya di Mesir ya, di daerah-daerah yang tidak berlebihan dalam beragama, beliau ini dianggap jadi apa? Jadi profesor. Ya, diangkat jadi profesor karena ini semacam pemikiran-pemikiran baru gitu, membuka kotak Pandora ya, biar kita tidak tersesat dengan pemikiran-pemikiran yang logika mistika. Ini kan pemikiran logika mistika ya. Buktiin dong kalau Nabi itu anti bakar, buktiin, kasih datanya, kasih data yang akurat. Kan cuman sesimpel itu loh, kasih data yang akurat. Jadi berdasarkan informasi dari Teh Kumaila ya, Teh Kumaila ini konon katanya mondoknya itu pernah mondok di Sukabumi, dan beliau ini kuliah ahli tafsir dan punya sertifikat untuk mengajar agama. Ya, saya tidak berpihak pada Teh Kumaila ya, saya tidak berpihak ya. Cuman saya melihat ya, Teh Kumaila ini seperti prematur ya. Harusnya beliau ini lahirnya tahun 3000-an gitu, bukan tahun 2000-an. Karena apa? Kan di Konoha itu masih banyak yang buta agama, guys. Ya, yang matanya tertutup buta oleh doktrin-doktrin agama, merasa agama yang paling benar, agama yang paling suci, padahal Tuhan tidak menciptakan agama. Manusia lah yang beragama. Dan agama juga tidak jaminan masuk surga. Siapa yang bilang bahwa agama itu jaminan masuk surga? Coba. Siapa yang bisa bantah?
Nggak ada. Nggak, agama tidak menjamin masuk surga. Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Lalu bagaimana tentang rumah yang ditawarkan oleh netizen ya, seorang netizen bernama Hani. Namanya unik juga ya, Hani. Hani katanya menawarkan rumah kalau beliau ini hafiz Quran, hafal Quran. Menarik ya. Tapi dari yang saya perhatikan ya, saya sering mengikuti konten-konten beliau ini. Saya melihat beliau ini benar-benar hafiz Quran. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok bacanya balepotan dan lain sebagainya, ya itu kan tergantung ini ya, apa namanya, logatnya. Kan mungkin logat berpengaruh ya. Ada yang logatnya agak merdu gitu, ada yang nggak merdu ya. Jadi bukan masalah balepotan. Menurut saya itu nggak terlalu balepotan. Saya melihatnya lancar-lancar aja. Lebih balepotan itu Habib Bahar baca Quran. Saya melihat lebih balepotan beliau. Lagian sih ini nih, mari kita berpikir secara rasional ya. Emang kalau kita hafal kitab suci itu, kita bisa ini langsung memahami apa isinya. Bukankah menghafal itu bagian daripada kasta terendah dalam ilmu pengetahuan? Kenapa warga Konoha terobsesi dengan hafalan-hafalan? Ya, bukankah yang paling tinggi itu adalah memahami, menganalisis? Itu kan yang paling tinggi kan. Menurut saya level dari Teh Kumaila ini udah sampai pada menganalisis ya, memahami kitab suci sendiri, bukan cuma menghafal doang ya, bukan plok keteplok cuma menghafal doang ya. Jadi kritikan saya terhadap Teh Kumaila ini ya, kritikan saya itu ya bahas agama yang lain dong gitu, misalnya agama yang ada di Konoha gitu, nggak apa-apa. Saya juga sering bahas kok agama yang lain ya, sah-sah aja, gak ada yang marah. Tapi by data ya, saya tetap menampilkan datanya ya. Di videonya juga saya tetap menampilkan datanya gitu, bukan ngarang-ngarangan saya pribadi gitu. Ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau kita memberikan data dan sumbernya itu, otoritasnya itu yang bikin datanya gitu, bikin sumbernya, bukan kita ya. Jadi sekali lagi ya, kalau pemuka agama atau warga Konoha, terutama agama mayoritas di Konoha anti kritik ya, dikit laporkan, persekusi ya, maka akan banyak orang akan skeptis dengan agama, akan banyak orang meninggalkan agama. Tapi tidak saya suruh ya yang nonton video untuk jadi agnostik, ateis ya. Ya, mudah-mudahan jangan seperti itu. Karena apa? Karena di Eropa juga sudah pernah terjadi seperti itu. Bahkan konon katanya ya, dugaannya di Eropa itu pemuka agama di sana itu ngemis-ngemis biar umatnya gereja di sana sudah kosong guys, kosong. Hanya 20% ya orang-orang Eropa yang rutin ke gereja, selebihnya nggak terlalu rutin ke gereja. Hanya 20%, selebihnya nggak terlalu rutin. Karena apa? Karena orang-orang Eropa sudah sadar bahwa semakin kita kental dengan nilai-nilai agama ya, semakin kita mempraktekkan yang di kitab suci itu, maka kita akan semakin keblinger, kita akan semakin gila. Contoh misalnya gini, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa zaman dulu, zaman Nabi itu cebok pakai batu misalnya, atau pakai pasir ya, atau pakai kayu misalnya. Masa kita cebok pakai batu sekarang? Kan udah gila itu namanya. Sekarang banyak tisu, banyak air kok. Kenapa kita harus pakai batu? Kan itu kan kontekstual. Dulu di sana mungkin jarang air ya, nggak ada tisu, belum ada perusahaan tisu, sehingga menggunakan batu. Masa kita mengikuti seperti itu? Kan gila itu namanya kalau misalnya dipraktekkan zaman sekarang. Ya, sama seperti misalnya nih, saya iseng-iseng nulis kitab suci ya. Saya sekarang main Facebook gitu. 2000 tahun lagi kan Facebook kan udah nggak ada lagi misalnya, atau diganti sama yang lain misalnya ya, apa namanya, atau jadi namanya jadi Meta misalnya. Kan ngapain harus balik lagi ke main Facebook? Kan ini kan kontekstual kan. Jadi dalam beragama itu tidak boleh kita buta menutup mata gitu ya, buta fanatik, merasa bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya. Dikritik dikit laporkan persekusi ya, dikritik dikit laporkan konflik, penistaan. Kayak anak ABG tahu kayak gitu tuh. Makanya saya katakan orang bodoh itu tidak cocok dikasih agama. Karena buta, dia tidak bisa mengerti konteks.
Agama itu hanya cocok diberikan pada orang-orang yang sangat cerdas ya. Karena di agama itu ada banyak masalah-masalah seperti standar ganda. Dalam agama itu ada istilah standar ganda. Apa itu? Misalnya di agama tertentu di Konoha, ya, di Konoha pun Indonesia, misalnya ada yang mengatakan bahwa kita harus berteman dengan kafir, ya, satu ayat. Di ayat lain ada yang mengatakan kamu nggak boleh berteman dengan kafir, musuhilah kafir. Karena ini kan kontroversi kan, standar ganda, nggak konsisten. Dan inilah yang dikritisi oleh Teh Mela ya, kalau saya melihat konten-kontennya beliau ini, ya. Dan kritik saya selanjutnya terhadap Teh Mela ini ya, harus menggunakan ini dong, topeng ya, karena di Konoha itu masih banyak orang yang buta banget terhadap agama ya, menganggap bahwa agama yang paling benar ya. Kalau misalnya kita kritisi agamanya, lu kan harus belajar agama dulu, belajar agama dari pemuka agama ini, pemuka agama itu ya. Jadi ini kan semacam anti kritik namanya. Kalau misalnya berdebat dengan agama lain, mereka merasa agama yang paling benar. Kan ngaco kan cara berpikirnya. Ya nggak sih? Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, orang yang brutal dalam beragama, orang yang anti kritik dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.